Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabi nasi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabi nasi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Ya atas Syekh Ibrahim Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu bil barakahumul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sebelum menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah SWT melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya: Manqabah ke-37. Berkat doa Syekh Abdul Qadir, seorang perempuan mempunyai 7 anak laki-laki. Dalam kitab Muntahab Jawahiril Qolaid diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Maksudnya ia mohon doa restu dan karomah Syekh agar ia dikaruniai seorang anak yang menjadi dambaan hati buah pelerai lara. Lalu Syekh melihat tulisannya di Lauh Mahfud. Ternyata bagi perempuan itu tidak ada tulisan akan mempunyai anak. Di saat itu pula Syekh berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar perempuan itu diberi 2 orang anak. Selesai beliau berdoa, terdengar sabda Allah, "Bukankah kamu sudah melihat di Lauh Mahfud bahwa seorang anak pun tidak ada tulisannya bagi perempuan itu, dan sekarang malah kamu minta 2 orang anak?" Syekh berkata lagi, "Saya mohon 3 anak." Dikala itu datang lagi sabda Allah, "Kamu sudah melihat di Lauh Mahfud, ia tidak ada lukisannya seorang anak pun. Kini kamu minta 3 anak." Syekh berkata lagi, "Ya Allah, saya mohon 4 orang anak." Demikian seterusnya permohonan Syekh bertambah meningkat.
sampai pada permohonan 7 orang anak. Pada waktu sampai batas 7 orang anak, datang sabda Allah, sekarang sudah cukup, jangan lebih dari 7, dan permohonan itu kuterima. Atas anugerah karunia itu, lalu beliau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh mencomot segumpal tanah, dan sedikit dari tanah itu diberikan kepada perempuan itu dengan mengharap barokahnya. Lalu perempuan itu membuat liontin mata kalung dari tanah itu yang dilapisi perak. Beberapa hari kemudian perempuan itu hamil, dan sampai masa 9 bulan ia melahirkan bayi kembar Siam 7 bayi laki-laki, semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Kian hari bayi itu menjadi besar dan meningkat menjadi anak-anak dewasa. Beberapa tahun kemudian keyakinan perempuan itu menjadi berubah. Tercetus dalam diisikan hati perempuan itu prasangka buruk terhadap Syekh. Ia berkata sambil memegang perhiasan liontin mata kalung yang dipakai, untuk apa gunanya tanah ini tiap hari selalu bergantung di bawah leherku. Sekarang aku sudah punya anak, untuk apa lagi kalung ini dipakai? Tidak ada gunanya. Seusai ia berkata dalam hati nuraninya, dengan spontanitas ke-7 anaknya itu mati. Melihat kejadian yang tidak terduga itu, segera perempuan itu berangkat menghadap Syekh sambil menangis terseduh-seduh dan bertobat mohon ampunannya karena jauh sebelumnya sudah berprasangka buruk kepada Syekh. Menerima pengaduan dan keluhan itu, Syekh berkata, sekarang juga kamu supaya cepat pulang, dan apa yang menjadi niat dan harapanmu itu akan diterima juga nanti. Setibanya di rumah dengan penuh cemas, ternyata anaknya yang sudah mati semuanya hidup kembali. Nah, karena makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini terlalu tinggi dan mewarisi Rasulullah SAW secara mutlak, berarti meskipun perempuan tidak mempunyai anak yang tercatat di alam mahfud itu, apalagi zaman sekarang, akhir zaman, orang yang imannya lemah, yang mudah terkena penyakit wahan, apa itu bisa menikah, apa terhapus di alam mahfud. Contohnya, bisa kemungkinan orang yang cerai, selingkuh itu, bahkan pembunuhan, bisa kemungkinan di lahir mahfud terhapus. Di sini juga dikatakan bahwa nanti dia berarti membuat jimat semata-mata untuk mendekatkan diri, asal tidak berlebihan, maka tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu yang berlebihan. Makanya berhati-hatilah dalam mencari guru di akhir zaman, karena yang diperintah fid dunya wal akhirah. Kalau dia menyampaikan dunia saja, bisa engkau terkena penyakit wahan, karena orang yang iman lemah itu mudah terpengaruh, kecuali imannya yang kuat, karena dia tidak terpengaruh. Makanya kenapa orang yang iman kuat pakai doa istikharah, karena istikharah itu isinya ma'rifatullah dan masa depan, sehingga dia rukun, sehingga dia menjadi keluarga yang samawah. Oleh sebab itu, dengan barokahnya karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan barokahnya manqabah ke-37 ini, kita bisa diberikan keturunan bagi yang keluarga, dan bagi yang belum keluarga mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik di sisi Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga dengan berkat karomahnya, dengan barokahnya para wali dan sahabat Rasulullah SAW, al-hidmah bil barakah wal karomah bil karomah Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah wa bisama bi Rasulullah SAW, kita juga bisa sampai menjadi wali Allah yang paham ma'rifatullah, dan kita dipertemukan di padang mahsyar dan ditemukan dan dapat memandang Allah Ta'ala di
surga, karena nikmat terbesar adalah memandang Allah SWT. Dan kita bisa juga jika kita dipanjangkan umurnya, kita menjadi pasukannya Imam Mahdi untuk untuk memerdekakan Palestina, karena kiblat Islam pertama kali ada di Palestina. Karena pasukannya Imam Mahdi adalah waliullah yang paham ma'rifatullah. Mudah-mudahan kita, jika tidak dipanjangkan umur, kita dibangkitkan ketika ada perang. Ketika Imam Mahdi muncul, kita dibangkitkan dari alam kubur. Dan di alam kubur untuk mengikutinya perang, melawan musuh Allah. Dan dijadikan wali Allah dan yang paham ma'rifatullah. Khairun ini, hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan atas kesalahan saya, atas kebodohan saya dan kehinaan saya, karena saya tidak sempurna, karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Maka kita berusaha mendekatkan pada zat yang maha sempurna, karena tujuan kita untuk mendekatkan diri yang maha sakti, bukan untuk mendapatkan kesaktian. Saya memang bodoh, memang tidak pernah dapat ranking, tetapi karena mungkin ini suatu khidmat pada guru sehingga barokah dan karomahnya mengalir, sehingga dengan ini bisa menjelaskan, sehingga rahmatullah itu turun. Karena yang diperintah hablullah hablum minas, bukankah guru itu manusia? Oleh sebab itu taat pada guru enggak jadi masalah. Khairun minni wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.